Halo, selamat malam sahabat kelam. Apa kabar kalian? Kuharap malam ini kalian sedang duduk nyaman di kamar yang pintunya sudah terkunci rapat. Karena setelah cerita ini dimulai, mungkin kalian akan merasa tidak sendirian lagi di ruangan itu. Malam ini aku ingin mengajak kalian berjalan jauh ke sebuah desa terpencil yang dikelilingi kebun tebu sejauh mata memandang. Desa itu tenang, terlalu tenang, dan di tengah hamparan kebun tebu itu berdiri sebuah rumah tua yang katanya pernah menjadi saksi dari tragedi yang tak pernah benar-benar berakhir. Ceritanya berawal dari Arif, seorang pria berusia 28 tahun yang baru saja kehilangan pekerjaannya di kota. Dia mendapatkan kabar bahwa rumah tua peninggalan kakeknya di desa terpencil, Desa Wonosari, kini menjadi miliknya. Tanpa pikir panjang, Arif memutuskan pindah ke sana, berharap bisa memulai hidup baru. Perjalanan menuju desa itu memakan waktu hampir setengah hari. Mobilnya melaju melewati jalanan sempit, kiri kanan dipenuhi pohon-pohon tebu yang menjulang tinggi. Angin sore membuat daun-daun tebu berdesir, tapi entah kenapa suaranya terdengar seperti bisikan orang yang sedang mengamati. Saat akhirnya rumah itu terlihat, Arif terdiam. Bangunannya besar, berdinding kayu lapuk dengan atap genteng yang sebagian sudah miring. Jendela-jendelanya gelap, seperti mata yang memandang. Dan di halaman ada sebuah sumur tua yang ditutupi papan dan batu bata. Malam pertamanya di rumah itu terasa aneh. Lampu gantung di ruang tamu terus berkedip-kedip. Dan setiap kali Arif berjalan ke dapur, dia merasa seperti ada yang mengikuti dari belakang. Suara langkah kaki, pelan tapi jelas. Dia mencoba mengabaikannya, sampai suatu malam ketika sedang duduk di teras sambil merokok, dari kejauhan di antara kebun tebu dia melihat sesuatu. Bayangan putih, tinggi, rambutnya panjang, tergerai, berdiri diam seolah menghadap ke arah rumah. Arif berkedip dan sosok itu menghilang. Tapi daun-daun tebu di tempat tadi bergoyang sendiri seperti ada sesuatu yang baru saja melewatinya. Semakin lama, Arif mulai sering bermimpi aneh. Dalam mimpinya, dia berdiri di dekat sumur tua di halaman, dan dari sumur tua itu terdengar suara seseorang memanggil namanya, pelan tapi jelas. Dan setiap kali dia terbangun, dia selalu menemukan lantai rumahnya basah, meninggalkan jejak kaki kecil menuju kamarnya. Suatu pagi, Arif memberanikan diri bertanya pada tetua desa. Wajah orang tua itu langsung berubah pucat. Dia bilang, rumah itu dulu milik keluarga kaya yang punya banyak tanah tebu. Tapi suatu malam, putri tunggal keluarga itu ditemukan tenggelam di sumur. Dengan kepala pecah, katanya dia jatuh. Tapi banyak yang percaya dia dibunuh. Sejak saat itu, siapapun yang menempati rumah itu akan mendengar panggilan dari sumur. Dan kalau panggilan itu diabaikan terlalu lama, sosok gadis itu akan datang menjemput. Malam keempat, Arif mulai kehilangan tidur. Setiap kali dia memejamkan mata, dia mendengar suara ketukan di jendela. Saat dibuka, tak ada siapapun, hanya kebun tebu yang bergoyang pelan. Tapi dari sela-sela batang tebu, mata itu terlihat sepasang mata pucat, menatapnya tanpa berkedip. Puncaknya terjadi di malam hujan deras, listrik padam, rumah menjadi gelap gulita. Arif menyalakan senter, berjalan pelan menuju dapur untuk mencari lilin. Tapi saat cahaya senter menyorot ke ruang tamu, dia melihatnya. Gadis itu bajunya putih basah kuyup. Rambut hitam panjang menutupi wajahnya, meneteskan air ke lantai
tangannya gemetar menunjuk ke arah sumur itu. "Turun ke sini." Suaranya pelan, tapi menusuk telinga. Dan sebelum Arif sempat bergerak, lampu menyala kembali. Dan sosok itu menghilang. Lantai rumah basah menuju pintu belakang. Keesokan paginya, warga desa menemukan rumah itu kosong. Pintu belakang terbuka lebar dan papan penutup sumur sudah bergeser. Di bibir sumur hanya ada sebatang rokok yang separuh terbakar milik Arif. Mereka tidak pernah menemukannya lagi, tapi beberapa orang yang lewat di kebun tebu pada malam hari mengaku mendengar suara pria memanggil dari arah sumur. Dan kadang, kalau beruntung, mereka melihat dua sosok berdiri berdampingan di antara kebun tua, seorang pria dan gadis bergaun putih basah. Jadi, kalau kalian suatu hari melewati kebun tebu yang sunyi, jangan pernah berhenti dan jangan pernah menatap terlalu lama ke arah sumur tua. Siapa tahu mereka sedang menunggu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita malam ini. Kalau kalian merinding, tekan tombol like, tinggalkan komentar, dan jangan lupa subscribe untuk kalian yang suka dengan video ini, supaya kita bisa bertemu lagi di cerita-cerita mencekam. Terima kasih.